وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Saudara, pernah nggak dengan coba diingat-ingat sakit terus ke rumah sakit terus dibiayai orang sekelompok? Coba ngacung, siapa yang pernah? Terus digembor-gemborkan, jenengan kesulitan punya hutang. Contohnya kasus Marioso, sampean ditolong, ayo iki dulure awake dhewe iki. Pernah nggak begitu? Hah? Sekarang misalkan anak kita sakit, kita nggak punya apa-apa. Dulu coba dielingin, coba. Arep mertombo ke dokter nggak punya uang, ada nggak gerakan di? Wah, ini saudara kita lahir batin, ayo kita tolong, kita kasih untuk beli obat. Terus sekarang diangan-angan, jadi apa tombien ini? Doktrin. Sampai dianggap inilah saudara lahir batin kita. Padahal yang ngetokno duit ya wakil ngetok. Yang bangun masjid ya kumpul ya, bayari mubalek, calon mubalek ya. Pengeluaran terus kan? Lah kok nyaman? Ya karena doktrin itu. Suarakan surga, 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 sambung, sambung, swarga, swarga, bayangan, 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 bayangan rokok, terus itu. Itu ngarai. Itu. Sehingga nilai kebersamaan itu bukan menjadi satu ibadah, itu bukan. Itu nilainya firqah. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, ikhwatal muhajirin, saudaraku yang lahir batin kita bersaudara karena Islam, karena iman, karena akidah. Kita bagian kecil di antara umat Islam sekian besarnya, sekian banyaknya di muka bumi ini. Dengan qadar Allah, perjalanan hidup kita agak sedikit berbeda dengan yang lain terkait keislaman kita, di mana kita perjalanannya dari, ini secara umum ya, dan bahasanya agak sedikit vulgar, dari jahil, dari kebodohan, lalu dibodoh-bodohin, cara-cara diapusi, lalu dibodohkan. Tapi kita diselamatkan oleh Allah. Asalnya kita masuk ke Islam jamaah karena keterbatasan ilmu kita di dalam Islam. Ya betul. Seandainya dulu sudah tahu ya mau melebu lapo masuk ke tempat apa namanya gubangan lumpur syubhat. Setelah di dalam kita, karena berangkatnya keterbatasan ilmu, dibodoh-bodohin ya, bahasanya arek Jakarta ini. Ini coro-coro dihapusi. Kita nggak paham, kita nggak ngerti. Bahkan sing ngapusi ya ora rumangsa ngapusi. Berarti sing ngapusi asli ini sing paling dhuwur, paling awal ini. Karena ya, kalau ibaratnya kita ketiga,
Sebaya saya ini, setahun-tahun saya ini berarti istilahnya dibohongi oleh orang-orang yang merasa tidak membohongi karena dia nggak mengerti bahwa dia dibohongi. Dibodoh-bodohin namanya. Lalu dibodohkan. Dibodohkan ini sengaja kita dibodohkan. Nggak boleh membuka, nggak boleh mendengar, nggak boleh berguru kepada siapapun. Ya, bahkan seperti yang saya ceritakan tadi, dari tahun 40 sampai 2000, 60 tahun nggak ada yang berani belajar di Masjidil Haram, mendengarkan saja nggak wani. Umpama berani ya ora nyambung umpamanya dudu wong golek ilmu. Supir As-Supiri. Terus apalagi gelarnya? Jumatan ya di dalam rumah, di Hud sana, di Nuzah sana. Ya. Yang orang-orang lama di sini kayaknya banyak wajah-wajah Al-Kontraki ini. Al-Kontra'iyu. Masya Allah. Saya itu kalau ingat itu, ya Allah, setelah saya berapa bulan itu berarti dari zaman 40 pulang ke Indonesia sampai tahun 2000 itu orang dibodoh-bodohin dan dibodohkan. Gak oleh Masjidil Haram itu, gak boleh. Dulu saya pernah dengar boleh ikut, pernah katanya sekali, tapi hanya bacaan Quran di lantai 2 di halaqah tahfidz. Karena yang diikutkan di situ nggak mampu, dicambuk sama apa namanya merokib Masjidil Haram itu. Mungkin nggak tertib, nggak hafal, dipecuti pakai itu. Akhirnya nggak masuk lagi. Yang cerita kepada saya itu anaknya Mbah Nur Asnawi, imam daerah Balung Jeruk. Tahu mbiyen aku ndur, tapi bariku dipecuti ya wes gak terus. Nah, biasanya kalau dipecuti nek gak nakal ya mbules ya gak apal. Di antara itu. Saudara, setelah kita coba klarifikasi terhadap para tokoh-tokoh yang keluar seperti Pak Bambang Irawan, kalau saya nggak menjumpai beliau, keluarganya, kemudian Pak Hashim Panjaitan terkenalnya dulu, hasilnya Pak Hashim Rifai, itu ternyata ceritanya sama dengan saya dan teman-teman. Jadi beliau-beliau itu ke Mekah, mendengarkan di sana itu tidak boleh, nggak boleh. Jadi langsung kalau mendengarkan itu sering duduk di situ dikucilkan sudah oleh orang-orang Jokam yang ada saat itu, oleh keimaman ya oleh orang-orang Jokam saat itu. Seperti Pak Bambang Irawan, istrinya beliau cerita begitu. Jadi kita sering di Masjidil Haram di depan Ka'bah saya tawaf, saya duduk di situ. Kalau Pak Bambang duduk di syekh-syekh situ, ya sudah langsung suruh tobat, suruh ngaji nih omahe gitu. Ngaji itu di rumah saja, jangan di Masjidil Haram, sesat. Nyesatkan, walaupun nggak ngomong langsung begitu, bahaya di situ, bisa menyimpang nanti pemahamannya berubah. Ternyata dari dulu. Berarti sampai tahun 2000 saya itu berhasil nembus dan dapat izin itu. Kalau pemikiran saya seperti Pak Zahir almarhum mertua saya, misalnya Pak Haji Syekh Abdul Zahir itu, karena kan nggak ngerti bahasa Arab, nggak paham bahasa Arab, dan nggak dipelajari nosorob istilahnya. Jadi umpama dengarkan itu ya mungkin ya nggak nyambung. Terus oleh orang-orang yang diutus yang as-sofiri itu, sofir itu mbuh diapusi atau memang mereka juga nggak dong, nggak jelas. Nah aku mbiyen ngongkon Rosidi, ngongkon gitu nyebut satu-satu disebut. Jarene gak ono nang Mekah, gak ono sana. Lho buktine iki enek. Gitu sama saya. Mertua Pak
Pak Haji Abdul Zahir. Oke enak ngono butine. Terus saya izin itu tadi. Ya wes kok budal maneh. Padahal saudara sebelum itu jangankan berguru di sana, mendengarkan karo tawaf ile ora oleh. Ana nek ora oleh tekon-tekon Masjidil Haram kayak murtad tuh kayak Babang Irawan ngono. Kayak Hasim Rifai, kayak Hasim Panjaitan. Dicontohkan dari dulu gitu. Berarti kan kalau kita simpulkan namanya dibodohkan kita. Dibodohkan biar nggak ngerti kondisi di sana. Kalau ngerti kondisi di sana kan terus ngerti bahwa ini ada pemalsuan, ada perubahan atas nama Masjidil Haram. Nah itu konangan, ketahuan. Ini yang saya katakan, ya bagaimanapun kita tetap bersyukur. Alhamdulillah Allah memberikan jalan lewat ilmu. Ya seperti ini sebenarnya orang beragama Islam. Jadi jangan dikira Islam itu kayak di Jokam itu mesti gambarannya, maksud saya begini, berkelompok terus bareng-bareng, nggak sepak bola bareng, bareng terus dekat. Itu namanya teman dekat dalam Islam, sahabat karib. Tidak harus seperti itu umat Islam itu. Artinya tidak harus berbentuk harus ngaji bareng tempat satu. Dari zaman dulu nggak ada kayak begitu. Islam itu ya totalitas, secara umum itu sudah Muslim ini saudaraku semua. Berguru, bebas berguru. Bebas dalam arti bukan di zaman banyak orang sudah penyimpangan ya, sudah penyimpangan akidah, bukan seperti zaman misalkan Abu Hurairah, ada yang berguru Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Mu'ad bin Jabal, murid-muridnya lah dewe-dewe. Tapi semua masalah keilmuan bebas, keilmuan orang keahliannya. Ya memang seperti itu Islam. Negaranya negara Islam, khalifah, bersatu di kekhalifahan itu. Kita kan dulu kan seakan terbentuk gitu, jadi kelompok kecil, ada yang mau kayak mengatur urusan ibadah tok, ngongkon sholat, ngongkon sambung, apa tuh? Pernah tahu imamnya ngongkon sholat, jaga, misalnya. Istilahnya Islam itu luas, gitu. Ya seperti kita inilah sejak zaman dulu bernegara seperti ini. Cuman memang kelemahannya umat Islam. Dari zaman dulu kadang-kadang di satu zaman dia tidak bisa bersatu. Jangankan sekarang, zaman Khalifah Ali masih penuh dengan para sahabat, perang itu. Coba kita bayangkan. Maksudnya kita jangan, terutama yang hijrah ini kadang-kadang kan ada yang perasaannya itu masih kangen sama yang dulu. Angel melupakan mantan. Terus yang di benaknya gini, oh enak ya duduk sambung, terus bareng-bareng, jadi kerdil gitu lah, cepet pikirannya koyo Islam gitu. Padahal kalau dikasih gambaran Islam itu luas, negara luas, berjuang Islam itu, dan itu bukan terhitung sendiri-sendiri, enggak. Ya memang begitu Islam itu. Kalau sampai terjadi ketidakbersamaan, ketidakkompakan, ya itu namanya cobaannya jadi orang Islam. Nah, itu masing-masing nanti di depan Allah, siapa yang melanggar dia nggak mau rukun, nggak mau, dia sendiri besok di hadapan Allah yang berat. Itu. Jadi kalau kita bayangkan sekarang, coba jangan bayangkan di zaman masih ada Khalifah Ali, ada Muawiyah, itu sahabat Nabi semua loh. Abdullah bin Amr, orang-orang dekat, bahkan famili Nabi, famili Rasulullah, coba berperang itu pedang mati, tusuk pedang, ribuan orang mati. Dan perang Siffin, coba. Apakah terus kita bilang, wah iki gak jamaah, wah iki gak rukun, rokok, langgeng, Islam orang ini ki, Islam ini gila, golongan kecil cilik nyempit, terus bareng-bareng dikon persenan, dikon ini gila Islam, orang menunggu biasa malahan. Umpama merasa nyaman, merasa anteng seperti itu berarti nafsu, berarti doktrin.
Yang benar bagaimana? Islam luas, saudaranya banyak, dulurnya akeh, perjuangannya luas. Siapa yang berhasil menyatukan, misalkan membuat seakan menjadi keluarga satu terus bareng semua, nggak ada perpecahan sama sekali, api, bagus. Tapi kapan pernah seperti itu? Tidak ada yang seperti itu. Ya luas kayak begini, sudah. Itu Islam. Ustadz akeh, terjadi perselisihan cekcok antara Ustadz, antara Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, cekcok masalah ilmu, nggak ada masalah, karena itu masalah furu', masalah furu'iyah, masalah ini kan masalah luas, nikmat, saudara. Saya kalau membayangkan, kalau jenengan coba baca sejarah khulafa, tarikh khulafa, seperti itulah sudah. Ya memang surga, ada surga di situ, bukan kok neraka itu, enggak. Coba jenengan pertempuran antara Abbasiyah dan sebelumnya Umayyah, orang dipotong terus diduduki kepalanya, sama-sama muslim aja, khalifah, kekhilafahan. Nah, bayangkan itu kan ngeri, kayak ahli neraka langgeng iki, kudune kaya jokam ini iki ora perasaane. Nah, padahal di sana kalau coba jenengan sekarang angen-angen, apa sih yang terjadi sebenarnya pada kita saat itu? Yang namanya bersaudara, pernah nggak jenengan coba diinget-inget sakit terus ke rumah sakit terus dibiayai orang sak kelompok? Coba ngacung, siapa yang pernah? Terus digembor-gemborkan, jenengan kesulitan punya hutang, contohnya kasus Marioso, sampean ditolong, ayo iki dulure awake dhewe iki, pernah nggak begitu? Hah? Sekarang misalkan anak kita sakit, kita nggak punya apa-apa. Dulu coba dieling-eling, coba arep mertombo ke dokter nggak punya uang, ada nggak gerakan di, wah ini saudara kita lahir batin, ayo kita tolong, kita kasih untuk beli obat. Terus sekarang diangan-angan, jadi apa tombien ini? Doktrin. Sampai dianggap inilah saudara lahir batin kita. Padahal yang ngetokno duit ya wakil ngetok. Yang bangun masjid ya kumpul ya, bayari mubalek, calon mubalek ya, pengeluaran terus kan. Lah kok nyaman? Ya karena doktrin itu. Suarakan surga, 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 sambung, sambung, surga, surga, bayat, 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 gak bayat, rokok, terus itu. Itu ngarai. Itu. Sehingga nilai kebersamaan itu bukan menjadi satu ibadah, itu bukan, itu nilainya firqah, nilainya perpecahan, karena meninggalkan umat Islam yang lain. Perasaannya ibu, wah kompak, rukun, gemerutuk, mlebu swarga bersama Bapak Imam. Swargane sopo? Gemerutuk karepune. Saya di WA, saya coba WA sepertiga malam, membangunkan orang dekat, dulu orang dekat dengan saya, bangunkan, doa-doa, terus saya dibalas, isinya kan saya doakan semoga tetap dalam Islam, iman, Quran, hadis, terus saya koma, jamaah, dan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya jamaah masih saya pancing aja, maksud saya jamaatul muslimin, kan sudah ada koma, bukan Quran hadis, jamaah koma, jamaah gemeruduk bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Balasannya semoga tetap Quran hadis, jamaah gemeruduk bersama Bapak Imam. Balasannya begitu. Nah, itu mana dalilnya gemeruduk bersama? Kalau bersama Rasulullah, iya, kita itu kenikmatan besar. Semua murafaqatul anbiya, berteman, bertetangga dengan para nabi. Itu yang kita cari. Jadi saudaraku sekalian, coba dengan hayati supaya bisa menularkan ke teman-teman yang lain yang tidak hadir. Kadang ada yang ceritanya itu masih teringat dan masih seakan apa ya, kok kayaknya kita jadi sepi gitu, perasaannya begitu. Jangan, salah kita. Sekarang kita buka ikatan itu, bersaudaralah dengan semua.
umat Islam datang ke masjid kayak begini, assalamualaikum, seneng ketemu Cak Birawit. Cak Birawit itu sopo ae muslim, assalamualaikum, sudah sholat belum? Ya kalau mereka belum terbiasa, kita biasakan. Itu yang menjadi dongkol itu kan karena kita sendiri nggak terbuka hatinya, masih terikat. Coba kita bersaudara, selesai. Kalau kita bersaudara dengan orang, pasti seburuk-buruknya orang mesti baik sama kita akhirnya. Apalagi bukan orang buruk. Coba dengan ketemu saudara-saudara baik dari takmir masjid atau jamaah-jamaah yang sholat, coba jenengan ketemu, assalamualaikum, salam, seneng, itu saudara kok. Umat Islam semua begitu. Kita aja dulu yang terikat hatinya dari golongan takfiriyin itu, jadi nggak bisa berteman sama orang. Ini jadi kondisi Islam itu tidak selalu atau tidak mengharuskan seperti kondisi di Jokam itu, enggak seperti itu. Nah, dulu saya juga waktu awal-awal di Mekah untuk menghilangkan doktrin kesendirian ini, saya bilang doktrin kesendirian, duduk sama orang itulah hatinya nggak bisa sedih jadinya. Lah putus sih aku kok ini. Terus saya merasa, iya pancene aku kecilik lah di doktrin kayak ini, ya angel tenan banyak. Duduk dengan orang Mesir, duduk dengan orang Saudi, duduk dengan orang Sudan, duduk dengan teman-teman yang dari luar negeri yang lain, duduk itu rasanya beda dengan duduk dengan Jokam. Nah, perasaannya itu nggak bisa menyatu. Nah, kalau masih ada yang seperti ini, berarti ini ikatan doktrinnya belum lepas. Nah, kalau sudah bisa duduk dengan saudara muslim yang lain sama dengan perasaannya duduk dengan saudara jamaah yang dulu, nah berarti sudah lepas dari doktrin. Ada lagi yang namanya teman dekat. Boleh teman dekat. Kita punya saudara muslim yang lain, misalkan sama-sama pencari ilmu, saya dekat dengan, nggak apa-apa. Nah, itu teman dekat namanya. Namanya wassahibu bil jam. Ada al-qarib, sahabat karib, ada. Memang ada. Makanya di hadis kan digambarkan kalau berteman dekat ada, tidak boleh berteman sama tukang yang jelek sama dengan pandai besi, yang ada sama dengan, itu artinya memang ada namanya teman dekat itu. Kalau persaudaraan berjamaah semua, jangan ada di hati kita ingin pecah belah, ingin tidak bersaudara, meninggalkan golongan-golongan, bahkan organisasi-organisasi dalam umat Islam. Kalau mereka saudara kita yang begitu, biarkan atau kita ingatkan. Jangan kita terus bikin kelompok, terus merasa terpisah lagi, terbatas lagi karena kita punya batasan organisasi atau yayasan. Jangan. Kita bilang ini saudaraku semua, Muhammadiyah, Nahdiyin, saudaraku semua itu. Adapun urusan, bolak-balik saya katakan, urusan ibadah kita dengan Allah, urusan berakidah, urusan berguru, nah masing-masing harus tanggung jawab dengan diri sendiri. Karena Islam memang ada perpecahan dari sisi keilmuan. Yang paling hati-hati adalah dari sisi akidah, karena ulama terus menyoroti masalah itu. Kalau masalah ibadah furu'iyah ringan-ringan saja, perselisihan biasa-biasa saja, fikih madzhabul arba ada. Tapi kalau masalah akidah betul-betul diperhatikan, jangan sampai salah jalan. Nah, jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah pilih. Taib, kira-kira bisa dimengerti. Soalnya saya kepingin berbagi. Ingin berbagi artinya bercerita nikmatnya. Saya pribadi, saya, istri saya, anak saya, kemana-mana itu alhamdulillah seneng, enak gitu. Walaupun kadang nginep di hotel, kadang nginep di perumahan di rumah tamunya masjid, tempat-tempat yang pernah saya ngisi biasanya ada rumah tamu. Seneng, merasa bersaudara. Sampai mohon maaf ya, hari raya kemarin saya coba, saya ngikuti, saya diundang untuk ngimami hari raya, saya nggak mau. Saya coba ngajak istri, anak, saudara-saudara dekat ke masjid Jami. Seneng nggak anak saya? Gitu. Anak saya, istri saya seneng nggak dengan umat Islam yang lain? Dah, ajak masjid Jami yang ribuan orang.
Mulai dari turun di mobil, parkir, saya bilang, ikilah dulurmu sing mbok tinggal pirang-pirang tahun. Inilah saudara kita semua ini. Umat Islam seneng ngguyu. Terus ada jualan balon. Ini jualan balon, ini saudara kita. Ayo beli balon. Artinya, ya alhamdulillah gitu. Artinya sudah tidak ada batas lagi untuk bersaudara. Itu namanya jamaatul muslimin. Enak, di mana-mana enak. Mau mampir masjid mana, assalamualaikum, salat. Dan jenengan semua, saya kira muhajirin usahakan seperti itu. Untuk ilmu, keilmuan, untuk ibadah, ya, harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, keluarganya, teman-teman dekatnya. Jangan salah pilih, terutama bab akidah. Tapi berjamaatul muslimin, ya sudah ini. Negara kita ini sudah muslimin mayoritas, sudah jamaatul muslimin. Loh, di sana ada perpecahan ya. Sama Nabi, zaman sahabat malah perang itu. Sini ada nggak yang perang antara NU Muhammadiyah? Nggak ada kan? Saya tanya, kira-kira dengan zaman Khalifah Ali, ini dari jangan yang lain-lain, dari sisi perang dan tidak perang, cara bicara nikmat Allah gimana kira-kira? Nikmat aman, nikmat tentram. Berarti nikmat besar ini bagi kita. Antara Islam nggak ada yang bunuh-bunuh itu. Kita nggak ngatakan suasana pribadinya sahabat ya, kita nggak ada apa-apanya. Maksud saya di sana terjadi perang bunuh membunuh, kejam apa tidak nih kalau diangen-angen? Ya, maksudnya musibah atau cobaan berat ini. Nah, sekarang di Indonesia nggak ada. Al-Irsyad, Salafi, nggak ada yang sampai, walaupun terjadi perselisihan kan nggak sampai terus angkat senjata bunuh membunuh kan enggak. Berarti masih nikmat besar itu dari sisi kebersamaannya. Justru jamaah itu jangan pakai konsep yang dulu lagi. Mau imamnya mana? Imamnya yaitu penguasa muslim. No. Misalkan ada yang gremeng, orang ngerti agama. Ini nyatanya wong, misalkan wong iki dibelani, wong nggak bener dibelani. Jenengan coba baca tarikh khulafa ini. Ada yang pernah ngaji tarikh khulafa enggak? Baca aja. Bagaimana kalau sudah ketemu pemimpin yang buruk, walaupun dia muslim, walaupun dia namanya Amirul Mukminin, Masya Allah, mata ini uang dipenggal orang itu, dilunggui sih. Coba Imam Ahmad itulah yang namanya Khalifah Ma'mun, itu sudah menyiapkan alas dan pedang mau dieksekusi sendiri, nggak nunggu algojo, dia sendiri eksekusi. Imam Ahmad ditangkap, diborgol, mau didatangkan, sikat. Apa gara-gara? Gara-gara tidak menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Satu perselisihan. Tapi itu masalah inti, masalah akidah. Yang kita ambil di situ, Imam Ahmad berdoa, ya Allah, lindungi saya dari pemimpin yang zalim. Mati Makmun sebelum Imam Ahmad datang. Sebelum Imam Ahmad sampai, Makmun mati duluan. Khalifah, panggilannya Amirul Mukminin. Coba jenengan menilai dari sisi ini, jangan kemana-mana, dari sisi mau membunuh Imam Ahmad. Coba. Berarti pemimpin apa itu? Seorang Imam Ahmad bin Hanbal, alim, hafal 1 juta hadis. Coba 1 juta hadis. Kita hafal apa? Man arada buqatal jannah fal jamil jamaah ta? Cara menyutillah wa rasulahu. 1 juta hadis, seorang imam mau dipenggal. Berarti pemimpin apa kalau kita sekarang bilang, wah, tapi apa? Kata Imam Ahmad, isma' wa ati'. Masih disuruh taati sama Imam Ahmad. Malam yu'mar bi maksiyah. Ini perbandingan. Artinya kita supaya bersyukur. Berada di negara seperti ini tetap bersyukur kita. Jamaatul muslimin bangga kita. Alhamdulillah dengan segala kekurangan yang ada. Kalau dibandingkan dengan Jokam, dengan jamaah, parah jamaah. Parah di mana? Ya, dia memisahkan diri. Perasaannya dia nggak firqah, padahal dia yang sumber firqah. Yang benar bergabung, bersatu. Jadi kalau misalkan
NKRI kita bahasakan aja bersatu karena sudah sepantasnya, karena mayoritas masyarakat Indonesia ini umat Islam. Bersatunya itu secara syar'i nilainya apa? Jamaatul Muslimin namanya. Secara kenegaraan NKRI, tapi secara dalil itulah wujud dari Jamaatul Muslimin karena mayoritas umat Islam. Nah, ini disinilah. Nah, ini nasihat atau materi ini. Saya hanya ingin berbagi dan ingin sekali ikut senang kalau teman-teman yang hijrah bisa seperti itu. Jadi sudah tidak ngelukro lagi, malas rasanya. Yang paling parah itu sudah menyendiri, metu kayak yang ditanyakan tadi itu. Saya dalam hati istirja, saya bolak-balik. Iki pemahaman apa iki? Sampai nggak sholat Jumat iki. Terus sholat duhur sendirian di rumah. Iki karepe dhewe apa memang ada aliran yang kaya ngono? Uzlah model apa? Innalillahi. Di dalil uzlah itu bukan harus ke gunung. Uzlah itu memisahi orang banyak yang sudah bikin firqah-firqah. Apakah tidak ada pemimpin, apa punya pemimpin masing-masing. Udah nggak usah bergabung sana, maksudnya ibadah. Walaupun kamu, walau anta adha, bukan langsung pergi ke gunung. Walaupun dengan hal itu konsekuensimu mungkin kamu diusir, mungkin. Kalau nggak diusir ya di rumah saja, artinya nggak bergabung sana, nggak bergabung sini, ibadah aja wes. Tauhidnya dijaga, ibadahnya dijaga. Gitu maksudnya. Sehingga kamu tidak menambah kebobrokan umat Islam, pertikaian, pembunuhan, nggak menambah itu. Udah nggak ngeblok sana ngeblok sini. Kalau diajak perang, bikin pedang dari apa? Kayu. Itu zaman fitnah. Jadi kita ini masih bersatu, ya, dengan segala kekurangan, tidak ada yang sempurna ya. Tapi hitungannya, kalau jangan baca tarikh khulafa itu, Indonesia masih nikmat besar, aman, longgar, sampai ibadah harap jungkir walik kaya apa sampai di Jarno. Bahkan sampai didukung oleh undang-undang. Yang penting sampai bertuhan. Ya, sampai nggak bertuhan, ngaku bertuhan juga selamat. Jadi perwakilan rakyat juga banyak pura-pura bertuhan. Nah, bagaimana kondisi seperti itu? Zaman khalifah ada loh. Orang-orang dekatnya khalifah itu ateis itu ada. Jangan dikira. Artinya kita menilai kondisi keadaan itu bukan hijrah dari Jokam terus yang begini luasnya Islam yang segini, dia terus merasa kecil, merasa jangan. Kita hijrah dari yang kecil ke yang besar, bukan hijrah sendirian terus ndelek ning jero omah iku mau. Jumatan gak Jumatan malah salat zuhur. Lukro loro-loronen mati. Jokam ora nyambangi, kanca hijrah ya ora roh. Lah piye ngene. Lah ini yang saya sangat gak berharap. Yang saya berharap jangan keluar dari Jokam, bergabung dengan umat Islam, semangat bersaudara, semangat ilmu, semangat ibadah. Itu semangat cari ma'isyah, monggo silahkan untuk memperjuangkan Islam, memuliakan Islam. Gitu. Ngoten nggih? Nah, sehingga seperti ini tidak harus dibimbing terus. Kalau masih baru sadar nggak apa-apa, tiap malam WA saya. Sampai sudah setahun hijrah cek WA. Terus bunti niki, terus bunti apaan nih? Hijrah tenanan apa ora? Mau dituntun aja. Sebelahnya sudah ada masjid sunnah, masjid Muhammadiyah ada, kajian ada lah kok sik. Njaluk telepon khusus. Padahal wis 3 tahun ya hijrah. Kapan mandirinya seperti? Ya sih nggak apa-apa sih dengan kita dekat, kita bersama nggak apa-apa. Tapi bukan kok hal-hal kecil minta dibimbing kaya zaman Jokam main. Enak sing bahasanya gini, jenengan harus bertanggung jawab dengan saya. Lah kenapa? Soalnya saya keluar gara-gara ngikut jenengan harus tanggung. Oh ya.
Kadang-kadang ada yang begitu. Ada yang telepon itu sampai sudah setengah jam dilayani. Dereng Pak, dereng anu niki. Dereng anu. Padahal kene ket isuk wis mulang, slemes ya. Ya, kalau masih ibaratnya masih penginsap baru ya rapopo lah dilayani sampai malam 10:30. Tapi wis lawas-lawas petang tahun, 5 tahun kok sik panggah ya, enggak mandiri kayak mau ditoto kayak yang jokam ini lah. Ya gimana kalau kayak gini? Maksudnya sudah bangga, sudah seneng, sudah itu bagi saya dan teman-teman ikut seneng dengan mandiri, semangat, bahkan berbagi kebaikan-kebaikan, menjadi penggerak di sunnah, di Muhammadiyah, di mana seneng saya ikut seneng, alhamdulillah. Berarti hilang itu sudah doktrin-doktrin itu. Ya, itu. Memang Islam harus begitu, harus luas pandangannya, jangan nyekup kecil saja, nasional sudah luas gitu pemikirannya itu. Begitu juga anak-anak muda ini, yang muda-muda belajar yang sungguh, yang mampu kuliah, yang pilih agama, kuliah agama, silahkan di STAIN, di Lipia, di STDI, di mana. Jangan kayak dulu lagi pingin jadi mubalek LC Certosono, jangan, itu nggak ada apa itu. Sekarang ya kuliah tenanan, ya sekolah ya sungguhan, apakah pilih yang jurusan agama tok apa dunia tok tapi untuk agama, silakan pilih. Jangan ngelukuru lagi, jangan kehilangan semangat, jangan kehilangan kesempatan. Sudah luaskan gerakan itu, bebas, luas, kuat, semangat gitu. Ngatan ya? Bahagia, senang. Kan dalilnya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. In kuntum jamaah apa in kuntum mu'minin? Sekarang sih kita sudah paham apa itu iman. In kuntum mu'minin. Kamu punya iman, punya rukun iman, kamu bisa menyempurnakan apa itu iman, bangga. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Anda paling mulia in kuntum mu'minin. Dulu kita baca in kuntum mu'minin tapi maknanya tetap in kuntum Qur'anati jamaah. Berimam, berbayar. In kuntum mu'minin, iman. Imanmu dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan kitab Allah, dengan malaikat, dengan hari akhir, dengan qada dan qadar itu. Kalau kamu punya itu, bisa menyempurnakan, hafal dalilnya, bisa meningkatkan keimanannya, kedekatannya dengan Allah, cintanya dengan Rasulullah bisa tambah. Itu kamu bangga. Bukan asobiyah, bukan karena jadi golongan apa tadi? LD11. LD11 tadi. Ada kayak begitu. Ini. Nah, semoga kita semua oleh Allah diberikan ilham-ilham yang baik, semangat-semangat ya, motivasi untuk melakukan kebaikan untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Baik. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ